Baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran Administrasi Pajak kelas 12 Akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang pembuatan rekonsiliasi fiskal, penghitungan laba atau ruginya, ya. Dan di sini sudah ada contoh soal, ya. Jadi yang pertama di sini nama perusahaannya yaitu PT Maju Jaya, merupakan wajib pajak yang bergerak di bidang usaha dagang, ya. Jadi di sini alamatnya di Jalan Majapahit nomor 100 Semarang. Jenis usahanya perdagangan alat tulis kantor. Nama pimpinannya Gilang Mahendra. Dan jenis perusahaannya di sini adalah perseroan terbatas atau PT, ya. Dan di data perusahaan ini ada laporan laba rugi yang sudah Bapak berikan, ya. Di sini sudah sajikan, ya. Dari yang pertama ada penjualan, ada retur dan seterusnya itu, ya. Dan dari data ini kemudian kita akan memasukkan data itu ke dalam rekonsiliasi fiskal. Nah, dia jadi laba rugi komersialnya, ya. Jadi untuk laba rugi itu ada dua, yaitu secara komersial dan secara fiskal. Yang pertama kita buat dulu, ya, tabel nanti, ya. Nanti untuk judulnya namanya PT Maju Jaya, kemudian di bawahnya rekonsiliasi fiskal, penghitungan laba atau rugi tahun pajak 2018 dalam satuan rupiah. Pertama kita analisa dulu indikator-indikator yang ada di dalam laba ruginya, ya, secara komersial atau menurut akuntansi, ya. Jadi seperti yang kita tahu di sini yang sesuai dengan soalnya, penjualan itu adalah sebesar berapa? Sebesar, nah kita tinggal salin, ya, sama dengan klik di sini, ya, yaitu sebesar 123 juta, 123 miliar 3.900.000. Kemudian ada retur, ya. Jadi retur di sini dia sebagai pengurang, ya. Sebagai pengurang dari penjualan. Nah, di sini karena dia sebagai pengurang, kita bisa kasih tanda min depannya, ya. Kemudian kita cari datanya, yaitu untuk retur penjualan itu sebesar 954.852.000. Selanjutnya kita lihat indikator berikutnya, potongan penjualan, ya. Jadi potongan penjualan juga sebagai pengurang di dalam penjualan, ya. Jadi potongan penjualan ini terjadi apabila customer kita itu dia membayar dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, ya. Atau istilahnya dia sudah memenuhi termin penjualan istilahnya, ya. Misalnya termin penjualannya 2/10 N/30, maka customer itu memiliki jangka waktu 10 hari untuk membayar lunas tunggakannya. Itu pun jika dia ingin mendapatkan potongan, ya. Jika customernya ingin mendapatkan potongan,
maka dalam waktu 10 hari harus melunasi. Namun jika melebihi 10 hari, maka tidak akan mendapatkan potongan penjualan. Dan sini untuk potong penjualan kita lihat nilainya itu adalah sebesar 545.987.000. Nah, kita isi tanda min ya depannya sebagai pengurang ya. Selanjutnya ada penjualan neto ya. Jika kita lihat di laporan laba rugi secara komersial itu nilainya yaitu sebesar 121.503.000 ya. Jadi datangnya itu dari penjualan sebesar 123.300.900.000 nanti ditambah dengan min 954.852.000 ditambah dengan min 545.987.000. Nanti hasilnya 121 juta. Nah, di sini ada 121.503 ya. 503.61.000 ya. Jadi sama nilainya. Kemudian ada harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan di sini sebagai pengurang juga. Sebagai pengurang dari penjualan ya. Penjualan netonya nanti ya. Dan di sini untuk harga pokoknya kita kasih angka min saja ya supaya kita mudah mengerti ya. Nah, di sini harga pokok penjualannya itu sebesar 97.929.274.000. Sehingga laba brutonya itu adalah sebesar penjualan netonya sebesar 121.503.061.000 ditambah ya karena di sini sudah min ya. Kita tambah dengan min 97.929.274.000. Hasilnya 23.573.787.000. Kemudian untuk bagian penjualannya ya, yaitu bagian beban bagian penjualannya, kita bisa ambil datanya dari laba rugi komersialnya sampai pemasaran ya. Nah, ini ya, tinggal kita drag ya. Kemudian jumlah beban penjualan, jadi penjumlahannya itu dari biaya gaji bagian penjualan ditambah sampai dengan biaya lain-lain bagian pemasaran ya. Jika kita pakai Excel, kita bisa menggunakan function sum, tinggal di blok turun ke bawah ya. Jadi di sini jumlah bagian penjualannya itu adalah sebesar 4.711.234.000. Selanjutnya ada biaya gaji, beban bagian administrasi dan umum ya. Jadi di sini kita tinggal salin saja angkanya di sumbernya di laba rugi komersialnya. Nah, dari biaya gaji bagian administrasi dan umum sampai pada biaya lain-lain. Jadi jika kita drag langsung sampai biaya lain-lain ya. Nah, selanjutnya kita jumlahkan ya. Dijumlahkan jumlah beban bagian administrasi dan umumnya itu menjadi
5.388.747.000 ya. Kemudian untuk total biaya usaha ya. Jadi didapatkan dari jumlah beban bagian penjualan ditambah dengan jumlah beban bagian administrasi dan umum ya. Jadi jika kita totalkan, jadi jumlah beban bagian penjualan itu sebesar 4.711.234.000 ditambah dengan 5.300.000 ya. Nah, di sini jika kita tambahkan dengan 5.388.747.000 maka mendapatkan hasil 10.099.981.000. Kemudian laba usahanya. Jadi untuk laba usaha ini didapatkan dari 6 dikurangi ya. Jadinya laba bruto dikurangi dengan total biaya usaha ya. Jadi didapatkan dari laba bruto sebesar 23.573.787.000 dikurangi dengan total biaya usaha yaitu sebesar 10.099.981.000. Itu hasilnya sebesar 13.473.806.000. Kemudian untuk dividen ya. Jadi berdasarkan di laba rugi komersial itu sebesar 240 juta ya. Tinggal kita pindahkan ya. Kemudian untuk sewa itu sebesar 125 juta ya. Selanjutnya jika kita totalkan dividen tambah sewa 240 juta ditambah 125 juta. Hasilnya 365 juta. Kemudian laba bersih penghasilan neto dalam negeri ya. Nah, berdasarkan komersialnya itu didapatkan dari penambahan laba usaha ditambah dengan total penghasilan di luar usaha ya. Nah, di sini kita tambahkan laba usaha ditambah dengan total penghasilan di luar usaha. Jadinya 13 miliar ya. 838.806.000. Kemudian nah berdasarkan data di komersial itu untuk laba usaha dari Kanadanya itu sebesar 300 juta ya. Tinggal kita pindahkan. Selanjutnya bunga obligasi dari Singapura itu sebesar 150 juta. Sehingga total penghasilan dari luar negeri itu didapatkan dari laba usaha dari Kanada ditambah dengan bunga obligasi dari Singapura. Nah, jika kita tambahkan 300 juta ditambah 150 juta itu hasilnya 450 juta ya. Sehingga laba atau penghasilan netonya itu menjadi atau didapatkan dari penambahan ya, penambahan laba bersih atau penghasilan neto dalam negeri ditambah dengan total penghasilan dari luar negeri. Ya, jika kita tambahkan laba bersih penghasilan neto dalam negeri
sebesar 13.838.806.000 ditambah dengan total penghasilan dari luar negeri itu sebesar 450 juta ya. Jadi hasilnya di sini adalah sebesar 14.288.806.000. Nah, itu ya laba berdasarkan secara komersial istilahnya ya, atau berdasarkan akuntansi. Nah, selanjutnya tugas kita yaitu mencari laba atau penghasilan netonya secara fiskal ya. Dan untuk mencari laba atau penghasilan neto secara fiskal, kita harus menganalisa dulu ya rekonsiliasi fiskalnya, baik secara positif maupun secara negatif. Nah, jika kita lihat yang pertama di soalnya, nah ini ya. Jadi informasi yang digunakan sebagai dasar penyesuaian penghitungan laba atau rugi fiskal ya. Dan di bawahnya ini kita analisa yang mana yang masuk positif dan yang mana termasuk negatif ya. Yang pertama ada penjualan, tidak memasukkan penjualan kepada karyawan sebesar 120 juta yang penagihannya melalui pemotongan gaji setiap bulan ya. Jadi dari data nomor pertama ini ya, nomor 3A, kita tahu bahwa terjadi koreksi positif ya 120 juta pada bagian penjualan ya. Pada bagian penjualan, sehingga di sini kita berikan tanda 3A ya. Kemudian masukkan nilainya 120 juta ya. Dan di sini termasuk koreksi positif ya. Sehingga nanti pada penjualan secara fiskalnya menjadi 123 miliar 3.900.000 ditambah dengan 120 juta itu hasilnya 123 miliar 123 juta 900.000. Kemudian kita lihat contoh soal berikutnya. Selanjutnya di dalam gaji bagian penjualan terdapat pengeluaran untuk pembelian beras yang dibagikan kepada karyawan sebesar 122.190.000 dan di gaji bagian administrasi dan umum itu sebesar 30.600.000 ya. Dan di sini kita analisa bahwa pada bagian 3B ini termasuk koreksi positif ya. Namun sifatnya mengurangi ya. Mengurangi nilai dari biaya gaji bagian penjualan dan biaya gaji bagian administrasi dan umum ya. Nah, di sini kita masukkan analisanya. Jadi yang pertama di sini kita mengurangi ya. Mengurangi nilai biaya gaji bagian penjualan. Nah, kita isi 3B. Itu sebesar 122.190.000 ya. Kita kurangi. Sehingga biaya gaji bagian penjualan secara fiskal itu seharusnya 2.951.900.000 dikurangi dengan 122.190.000. Hasilnya 2.829.710.000. Selanjutnya kita lihat bagian biaya gaji ya. Biaya gaji
bagian administrasi dan umum, kita kasih 3B karena kasusnya baru 3B ya, yaitu terdapat koreksi positif ya dengan mengurangi nilai, nah ini seharusnya di atas ya, 3B itu sebesar 122 juta, maaf seharusnya 30 juta ya, 30.600.000. Nah, 30 jutanya datang dari soalnya ya, dan di sini sudah diberitahu bahwa terdapat pengeluaran pembelian beras pada bagian gaji di bagian umum, bagian administrasi dan umum itu sebesar 30.600.000 ya. Sehingga pada bagian biaya gaji dan bagian administrasi dan umum di sini kita kurangi nilainya. Di mana awalnya 2.551.900.000 kita kurangi dengan 30.600.000 sehingga akan mendapatkan biaya gaji bagian administrasi dan umum secara fiskal itu sebesar, nah kita kurangi ya. Jadi secara fiskalnya 2.521.300.000. Nah, untuk 3B sudah selesai, selanjutnya 3C ya. Untuk 3C, di sini 3C dalam biaya perjalanan dinas terdapat bukti-bukti pendukung atas nama keluarga pemegang saham ya. Jadi di sini untuk perjalanan dinas itu untuk pengeluarannya secara fiskal itu tidak boleh dimasukkan ya. Karena ini berkaitan dengan keluarga atau pendiri bisa juga ya, atau pemegang saham di perusahaan tersebut ya, yaitu sebesar 3.576.000 ya. Sehingga dalam hal ini untuk perjalanan dinas kita isi 3C ya, itu sebesar 3.576.000. Nah, dan ini sebagai pengurang ya, pengurang dari biaya perjalanan dinasnya ya. Di sini kita tahu secara komersial ya, perusahaannya ini memiliki nilai untuk biaya perjalanan dinasnya yaitu sebesar 253.465.000 ya. Setelah dianalisa ya, terdapat koreksi positif yaitu harus terdapat data yang seharusnya tidak dimasukkan ya. Karena di sini berkaitan perjalanan dinasnya dengan keluarga atau pemegang saham ya dari perusahaan dari PT Maju Jaya ya. Nah, di sini kita kurangi nilainya. Biaya perjalanan dinasnya itu sebesar secara komersialnya 253.465.000, kita kurangi dengan koreksi positifnya ya, yaitu sebesar 3.576.000. Jadi hasilnya 249.889.000 ya untuk biaya perjalanan dinas secara fiskalnya. Selanjutnya kita masuk ke kasus 3D. Nah, di 3D di sini terdapat dalam biaya promosi terdapat sumbangan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan utama perusahaan, yaitu sebesar 76.524.000 ya. Jadi ada biaya promosi yang terdapat sumbangan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan utama ya, perusahaan. Jadi di sini kita akan melakukan koreksi pada biaya promosi ya. Jadi biaya promosinya biaya promosinya 3D ya. Jadi kasus 3D. Jadi kita kurangi nilainya berdasarkan di kasusnya itu adalah sebesar 76.524.000 ya. 76.524.000
Jadi kita kurangi, jadi biaya promosi secara fiskalnya itu seharusnya 397.285.000 dikurangi dengan 76.524.000. Hasilnya 320.761.000. Selanjutnya kita masuk ke kasus berikutnya, 3E ya. Nah, 3E-nya kita cari dulu. 3E-nya apa ya? 3E-nya di sini pajak sebesar 180 juta merupakan angsuran pajak penghasilan bulanan selama tahun 2018 ya. Jadi ini termasuk dalam angsuran pajak penghasilan pasal 25 ya. Jadi untuk 3E-nya di sini ya, jika kita lihat bahwa angsuran pasal 25 ya. Nah, ini 3E ya. Nah, ini 3E yaitu pajak penghasilan pasal 25 itu terdapat pajak sebesar 180 juta merupakan angsuran pajak penghasilan bulanan selama tahun 2018 ya. Jadi ini tidak dimasukkan ke dalam pengeluaran ya, pengeluaran secara fiskal ya. Jadinya kita harus mengurangi nilainya ya. Kita kurangi nilainya sebesar 180 juta ya. Di sini kita kurangi sehingga pajak penghasilan pasal 25 secara fiskal itu seharusnya 0 ya. Karena secara akuntansi atau komersial itu sebesar 180 juta dikurangi dengan koreksi positif ya. Koreksi positif dengan mengurangi nilai pajak penghasilan pasal 25-nya sebesar 180 juta itu jadinya 0 ya. Selanjutnya setelah 3E, selanjutnya ada 3F ya. Nah, di 3F di sini pengeluaran biaya representasi sebesar 165.798.000 tidak didukung dengan bukti pengeluaran dari pihak eksternal. Sehingga jika kita masukkan ke dalam tabelnya ya. Jadi 3F ya. 3F kita cari biaya representasi ya. Nah, ini ya. Ini ya. Jadi ini biaya representasi. Jadi secara komersial itu dihitung sebesar 165.798.000 ya. Setelah terjadi koreksi positif, kita kurangi nilainya ya. 3F ya. Nah, kita lihat soalnya berapa itu pengurangannya. Yaitu sebesar 165.798.000 ya. Jadi nilainya 168 juta. Maaf, 165 ya. 165.798.000 ya. Nah, di sini kita kurangi nilainya ya. Kurangi nilai dari biaya representasi secara akuntansinya. Sehingga biaya representasi secara fiskal itu jadinya 165.798.000 dikurangi dengan 165.798.000. Itu hasilnya 0 ya. Nah, untuk 3F sudah, selanjutnya 3G ya. Nah, 3G di sini ada biaya royalti ya sebesar 237.465.000 dan bukti pendukung dari pihak eksternal itu hanya sebesar 220.509.000 ya. Dan di sini tentunya kita akan mengurangi nilai dari biaya royaltinya ya.
Nah, kita cari biaya royaltinya. Jadi secara akuntansi itu bernilai 237.465.000 ya. Jadi di sini kasus 3G. Jadi di sini terdapat koreksi positifnya, jadinya penjumlahannya atau nilainya di sini kita harus melakukan pengurangan ya. Jadi pengurangannya 237.465.000 kita kurangi dengan nilai dari bukti pendukungnya ya. Jadi bukti pendukungnya di sini dari pihak eksternal hanya sebesar 220.509.000 ya. 509.000. Jadi kita kurangi dengan nilai itu ya, yaitu sebesar 220.509.000 ya. Jadinya 16.956.000 ya, kita kurangi. Sehingga biaya royalti secara fiskal jadinya kita kurangi, yaitu nilai 237.465.000 kita kurangi dengan nilai dari koreksi fiskalnya secara positifnya ya, yaitu sebesar 16.956.000. Hasilnya 220.509.000. Nah, untuk 3G sudah, selanjutnya 3H ya. Nah, 3H di sini ada piutang ya. Jadi piutang yang benar-benar tidak tertagih ya dan telah memenuhi syarat untuk diakui sebagai piutang tidak tertagih menurut perpajakan dalam tahun 2018 sebesar 68.500.000. Dan di sini kita harus mengurangi ya, kita cari bagian biaya kerugian piutang ya. Jadi nah ini ya, ini Pak hilangkan dulu. Nah ini ya. Nah, biaya kerugian piutang di sini itu sebesar, nah ini kasus 3H. Biaya kerugian piutangnya sebesar secara akuntansi 105.654.000. Jadi kita kurangi dulu ya. 105.654.000 kita kurangi dengan piutang yang benar-benar tidak tertagih ya, yaitu sebesar 68.500.000. 68.500.000. Jadinya hasilnya itu adalah sebesar 37.154.000 ya. Jadi ini sebagai pengurang. Selanjutnya tinggal kita kurangi. Jadi 105.654.000 kita kurangi dengan koreksi positifnya, yaitu sebesar 37.154.000 ya. Nanti hasilnya 68.500.000. Nah, untuk kasus 3H sudah selesai kita analisa. Selanjutnya 3I-nya ya, ini penyusutan ini ya. Jadi perusahaan mempunyai aset tetap ya. Yang pertama ada kendaraan yang dibeli pada tanggal 31 Desember 2016 dengan harga 2.400.000.000 dengan taksiran umur ekonomisnya 10 tahun. Yang kedua ada komputer ya, dibeli pada tanggal 6 Maret 2016 sebesar 1.500.000.000.
dengan taksiran umur ekonomisnya 5 tahun. Sedangkan inventaris dibeli pada tanggal 1 Januari 2015 seharga 1.200.000.000 ya, dengan taksiran umur ekonomis 10 tahun. Dan terakhir ada bangunan. Dan nilai bukunya di sini 8.600.000.000 dengan taksiran umur ekonomis 20 tahun ya. Nanti dari data tersebut kita akan cari berapa, nah ini ya. Nanti berapa selisih penyusutan ya secara komersial dan secara fiskalnya sebagai koreksi fiskal pada kasus 3I-nya ya. Di sini menggunakan aset tetap yang lain ditaksir mempunyai nilai residu 10% ya dari harga perolehan ya. Nah, dari data itu kita analisa dulu ya, analisa penyusutannya ya. Analisa penyusutannya. Pertama ada kendaraan ya. Jadi kendaraan di sini dibeli pada tanggal 31 ya. 31 Desember 2016 ya. Kemudian harga perolehannya itu adalah sebesar 2.400.000.000 ya. Kemudian ada komputer. Jadi komputernya dibeli pada tanggal 6 Maret ya. 6 Maret 2016. Sedangkan harga perolehannya 1,5 miliar ya, 1.500.000.000. Kemudian ada inventaris. Nah, secara inventarisnya di sini dibeli pada tanggal 1 Januari 2015 ya. Itu senilai 1.200.000.000. Sedangkan pada bangunannya itu dibeli pada tanggal 31 Desember tahun 2014 ya. Yaitu sebesar 8.600.000.000. Dan dari data ini kemudian kita analisa ya nilai residunya. Karena di soalnya sudah diterangkan bahwa nilai residunya itu adalah sebesar 10% dari harga perolehan. Sehingga tinggal kita kalikan 10% ya. Jadi 10% dikali harga perolehan dari kendaraan sebesar 2.400.000.000 itu sebesar 240 juta ya. Dan begitu juga untuk komputer, inventaris dan bangunan ya. Tinggal 10% dikali harga perolehan. Untuk komputernya 1.500.000.000 jadinya 150 juta ya. Kemudian 10% dikali dengan harga perolehan inventaris 1.200.000.000 itu nanti nilai residunya menjadi 120 juta. Selanjutnya ada bangunan. Jadi harga perolehannya 8.600.000.000 dikali 10% itu hasilnya 860 juta ya. Dan di sini untuk umur ekonomisnya ya, umur ekonomisnya untuk kendaraan berdasarkan di soalnya itu adalah 10 tahun. Kemudian komputer 5 tahun. Selanjutnya ada inventaris itu sebesar 10 tahun. Dan selanjutnya ada bangunan itu sebesar 20 tahun ya. Dan secara fiskal, jadi berdasarkan aturan perpajakan ya, untuk kendaraan itu adalah sebesar 8 tahun. Coba ya, 8 tahun. Selanjutnya untuk komputer umur ekonomi secara fiskalnya 4 tahun.
Selanjutnya inventaris, itu umur ekonomisnya secara fiskal 8 tahun. Dan untuk bangunan, karena di sini permanen, menggunakan umur ekonomis secara fiskal yaitu sebesar 20 tahun. Ya. Selanjutnya baru kita cari penyusutan dalam setahun. Ya. Dalam setahun kita cari yaitu dengan cara harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis secara fiskal. Maaf, secara komersial ya. Karena di sini kita memakai kolom komersial. Sehingga harga perolehan kendaraan sebesar 2.400.000.000 kita kurangi dengan nilai residunya yaitu sebesar 240 juta dibagi dengan umur ekonomis secara komersial yaitu selama 10 tahun ya. Tinggal kita enter, hasilnya 216 juta ya. Selanjutnya di bawahnya kita cari penyusutan dalam setahun, nilai perolehan. Perolehan di sini untuk komputer itu adalah 1.500.000.000 dikurangi dengan nilai residunya sebesar 150 juta ya. Hasilnya belum dibagi ya, dibagi dulu. Dibagi dengan umur ekonomis secara komersial 5 tahun ya. Hasilnya 270 juta ya. Kemudian penyusutannya untuk inventaris ya secara komersial, kita cari harga perolehannya itu sebesar 1.200.000.000 dikurangi dengan nilai residu 120 juta. Kemudian dibagi dengan umur ekonomis secara komersial. Yaitu jadi umur ekonomisnya 10 tahun di sini ya untuk inventaris. Jadi hasilnya 108 juta. Kemudian untuk bangunan itu nilainya sebesar 8.600.000.000 kita kurangi dengan nilai residunya yaitu sebesar 860 juta dibagi dengan umur ekonomis secara komersial itu selama 20 tahun ya. Sehingga hasilnya 387 juta. Selanjutnya kita cari secara fiskal ya. Jadi penyusutan secara fiskal. Nah, secara fiskal di sini berdasarkan umur ekonomis ya. Dan di sini Bapak sudah sediakan tabelnya. Jadi untuk 8 tahun ya, karena di sini umur ekonomisnya 8 tahun untuk kendaraan dengan menggunakan metode garis lurus itu memiliki tarif 12,5% ya. Sehingga 12,5% dikali dengan nilai perolehannya atau harga perolehannya. Maka mendapatkan nilai nilai penyusutan secara fiskalnya yaitu sebesar 300 juta ya. Selanjutnya kita lihat lagi ya, untuk komputer itu memiliki umur ekonomis 4 tahun dengan harga perolehan 1.500.000.000. Kita lihat di tabelnya untuk 4 tahun itu dengan menggunakan metode garis lurus itu tarifnya 25%. Berarti 25% dikali dengan harga perolehan 1.500.000.000. Itu hasilnya 375 juta. Selanjutnya untuk inventaris, ya di sini sudah diketahui bahwa nilai umur ekonomi secara fiskalnya itu sebesar selama 8 tahun ya. Jadi untuk 8 tahun kita lihat dengan menggunakan metode garis lurus itu tarifnya 12,5% dikali dengan harga perolehannya 1.200.000.000, hasilnya 150 juta. Selanjutnya secara fiskalnya, selanjutnya yang terakhir yaitu bangunan ya. Ada permanen 20 tahun berarti tarifnya 5% ya. Jadi 5% dikali dengan harga perolehan
8.600.000.000, hasilnya 430 juta ya. Jika kita totalkan antara komersial dan fiskal, jadi komersialnya itu sebesar 981 juta, sedangkan secara fiskalnya itu sebesar 1 miliar 255 juta ya. Nah, di sini kita cari selisihnya ya. Jadi selisihnya berapa ya? Selisih penyusutan. Jadi selisih penyusutan didapatkan dari penyusutan setahun secara fiskal dikurangi dengan penyusutan dalam setahun secara komersial ya. Jadi yang pertama untuk kendaraan itu yaitu secara penyusutan secara fiskal itu sebesar 300 juta. Kita kurangi dengan penyusutan secara komersial 216 juta. Itu hasilnya 84 juta ya. Selanjutnya untuk komputer itu penyusutan dalam setahun itu sebesar 375 juta secara fiskalnya dikurangi dengan penyusutan secara komersial itu 270 juta, hasilnya 105 juta. Selanjutnya ada untuk inventaris itu penyusutan secara fiskal yaitu sebesar 150 juta dikurangi dengan penyusutan secara komersial yaitu 108 juta, itu hasilnya 42 juta. Selanjutnya untuk selisih penyusutan untuk penyusutan secara fiskal yaitu untuk bangunan secara fiskalnya 430 juta dan secara komersialnya 387 juta. Tinggal kita kurangi 430 juta dikurangi dengan 387 juta. Hasilnya 43 juta ya. Jadi selisih keseluruhan ini ya, jika kita tambahkan 84 juta ditambah 105 juta ditambah 42 juta ditambah 43 juta itu hasilnya 274 juta ya. Dan nilai 274 jutanya di sini kita pindahkan ke dalam rekonsiliasi fiskal ya untuk penyusutan ya. Jadi untuk 3H ya. 3H 3I ya. Maaf bukan 3H tapi 3I ya. Untuk penyusutan. Nah, di sini dia termasuk dalam koreksi negatif ya. Koreksi negatif untuk biaya penyusutan. Jadi biaya penyusutannya 3I. Jadi penyusutannya tadi itu sebesar selisihnya 274 juta ya. Jadi nilainya itu kita masukkan 274 juta. Nah, di sini kita tambahkan. Sehingga biaya penyusutannya itu seharusnya bertambah ya. Bertambah yaitu secara akuntansinya sebesar 981 juta ditambah dengan koreksi positif ya sebesar 200 maaf koreksi negatif itu sebesar 274 juta ya. Jadinya hasilnya 1 miliar 255 juta ya. Selanjutnya untuk 3I-nya sudah 3J ya. 3J-nya sekarang ya. Nah, di sini untuk 3J-nya dalam biaya lain-lain terdapat biaya rekreasi karyawan sebesar 12.652.000 ya. Dan di sini masuk ke dalam kategori biaya lain-lain ya. Biaya lain-lain 3J ya. Nah, sebesar 15.652.000 ya. Jadi kita kurangi. Sehingga secara fiskalnya untuk biaya lain-lain itu adalah 793.873.000 dikurangi dengan 12.652.000 ya. Hasilnya 781.221.000 ya. Nah, untuk J-nya sudah, selanjutnya K ya.
Nah, untuk K-nya di sini ada penghasilan sewa ya dalam penghasilan luar usaha, yaitu sebesar 125 juta, terdiri dari sewa bangunan sebesar 25 juta, sewa atas peralatan itu 60 juta, dan sewa atas kendaraan 40 juta ya. Jadi di sini kita masukkan dalam penghasilan di luar usaha yaitu sewa ya. Di dalam tabelnya ya. Di dalam tabelnya ada, nah ini ya, sewa ya. Dia termasuk koreksi negatif ya. Negatif ya. Jadi kita isi 3K ya. Jadi itu sebesar untuk sewa ya. Sebesar 25 juta. Nah, kita lihat lagi. Nah ya. Di sewa 25 juta ya. Dan di sini dia dikurangi ya. Kita kurangi. Jadi hasilnya jika kita kurangi 125 juta dikurangi 25 juta ya, itu hasilnya 100 juta ya. Selanjutnya ada dividen ya. Dividennya sebesar 150 juta ya. Nah, di sini untuk 3L ya. Dividennya 150 juta. Jadi nanti kita masukkan datanya tersebut ya ke dalam tabelnya ya. $150 juta mana? Nah, ini ya dividen 3L ya. 150 juta. Nah, ini negatif ya. Tinggal kita kurangi 240 juta, kita kurangi 150 juta. Hasilnya 90 juta ya. Nah, untuk kasusnya sudah habis ya. Selanjutnya kita tinggal pindahkan ya. Pindahkan. Nah, di sini menurut fiskalnya untuk returnya berapa ya. Tanpa ada perubahan ya. Kalau kita drag saja. Kemudian untuk laba brutonya ya. Laba bruto. Dan di sini perlu kita revisi sedikit ya. Jadi untuk penjualan netonya itu sebesar 123 miliar 123 juta 900.000 ditambah dengan min ya, min 954.852.000 ditambah dengan min 545.987 nya ya. Jadinya 121 ya, 121 miliar 623 juta 61.000 ya. Kemudian ada harga pokok, dia tetap. Nah, ini kita cari lagi ya. Laba brutonya itu secara fiskalnya jadinya 121 miliar 623 juta 61.000 ditambah dengan min 97 miliar 929 juta 274.000 ya.
Hasilnya 23 miliar ya, 693.787.000. Yang lainnya masih tetap ya. Jadi ini tetap ya. Tidak ada perubahan ya. Nah, ini jumlahnya. Kita ya hitung ulang ya. Jadi jumlah secara fiskal untuk beban bagian penjualannya, jadinya jika kita totalkan dari biaya gaji bagian penjualan sampai pada biaya lain-lain bagian pemasaran itu menjadi kok 0. Nah, itu ya. 404 miliar ya, 355 juta. Nah, di sini ada yang salah mungkin. Kita coba analisa 320 92. Oh, ternyata ada lagi ini ya. Ada lagi pada 3M-nya ya, ada ketinggalan nih. LM. Nah, M-nya di sini biaya perjamuan ya, tidak masuk ke dalam kasus, tetapi untuk perjamuan di sini termasuk natura ya atau kenikmatan. Jadi dia dikurangi nilainya ya. Nah, ini tidak masuk ke dalam kasus, tidak ada di kasusnya, namun kita analisa sendiri ya. Jadi kita kurangi nilainya sebesar nilai yang ada di komersialnya ya. Dia termasuk dalam koreksi positif ya, yaitu sebesar 92.132.000 ya. Tinggal kita kurangi. Nah, sehingga di sini jadinya tinggal kita kurangi secara akuntansinya, yaitu untuk biaya perjamuannya 92 juta. 132.000 dikurangi dengan 92 ya, 0 hasilnya ya. Karena itu kenikmatan ya, atau kenikmatan yang diberikan mungkin oleh pimpinan kepada relasi bisnisnya atau apa ya. Itu tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan laba rugi secara fiskalnya ya. Jadi di sini jika kita totalkan untuk jumlah beban bagian penjualan itu sebesar 4.213.860.000 ya. Selanjutnya, nah di sini kita tinggal salin saja ya. Tinggal disalin sesuai dengan angka yang terdapat di nominalnya ya, secara akuntansinya ya. Dan di sini kita jumlahkan ya, jumlahkan beban bagian administrasi dan umumnya itu sebesar 5.422.539.000 ya. Sehingga total biaya usaha ya. Total biaya usaha di sini kita tambahkan antara jumlah beban bagian penjualan yaitu sebesar 4.213.860.000 ditambah dengan jumlah beban bagian ADM dan umumnya ya. Sebesar 5.422.539.000 ya. Hasilnya di sini sebesar 9.936.399.000. Sehingga laba usahanya yaitu sebesar laba brutonya yaitu 23.693.787.000 dikurangi dengan
jumlah beban bagian administrasi dan umum, ya, atau total biaya usaha, ya, maaf ya, total biaya usaha, yaitu sebesar 9.636.399.000. Hasilnya 14.057.388.000, ya. Selanjutnya di sini, ya, kita totalkan total penghasilan di luar usaha itu menjadi 90 juta ditambah 1.190 juta. Sehingga laba bersih penghasilan itu dalam negeri itu jadinya berapa? Jika dalam negeri itu didapatkan dari laba usaha ditambah dengan penghasilan di luar usaha, ya. Laba usaha ditambah dengan total penghasilan di luar usaha. Sehingga laba usahanya sebesar 14.057.388.000 ditambah dengan 190.000 itu hasilnya 14.247.388.000. Kemudian untuk penghasilan dari luar negeri tinggal kita pindahkan ke dalam analisa fiskalnya. Selanjutnya baru laba atau penghasilan netonya. Jadinya di sini laba bersih penghasilan dalam negeri itu sebesar 14.247.388.000 ditambah dengan 450 juta. Hasilnya 14.697.388.000. Kemudian kita totalkan untuk koreksi positifnya itu menjadi, nah, kita blok, ya. Hasilnya 857.582.000. Sedangkan koreksi negatifnya jika kita totalkan itu adalah senilai 449.000, ya. 449.000. Baiklah, demikian penjelasan Bapak tentang cara melakukan rekonsiliasi fiskal, ya, pada laporan rugi secara komersialnya. Nanti jika ada pertanyaan silahkan diajukan ke nomor WhatsApp Bapak, ya. Baiklah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.